Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Chandra Ningrat yang telah mengajarkan kami tentang mata kuliah Manajemen Pemasaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan menganalisis pasar konsumer bab ke-6. Ya, perkenalkan, nama saya M. Sirajuddin dan teman saya Patrick Wildan, yang ketiga Wildan Ahmad, yang keempat Jorif. Pembahasan pertama yaitu pasar konsumen dan perilaku konsumen. Yang pertama, pasar konsumen. Individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang atau jasa untuk mengonsumsi pribadi. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berhubungan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Apa yang mempengaruhi perilaku konsumen? Yang pertama adalah faktor kultur. Dalam faktor kultur ini ada 4 pembahasan. Yang pertama merupakan penentu dasar dari perilaku dan kemauan belanja seseorang. Yang kedua, faktor ini mempengaruhi orang di keluarga dan institusi penting lainnya. Yang ketiga, kultur. Kebangsaan, agama, ras, kelompok, dan wilayah geografis menyebabkan identitas yang lebih detail mengenai perilaku belanja seseorang. Yang keempat, strata sosial, bawah, menengah, ke bawah, menengah, ke atas, juga menunjukkan preferensi produk dan merek di berbagai bidang. Yang kedua, faktor sosial. Dalam faktor sosial yaitu di 2. Pertama, kelompok referensi, yaitu semua kelompok yang memiliki langsung maupun tidak terhadap seseorang. Kelompok primer, yaitu keluarga, teman, dan tetangga. Kelompok sekunder, yaitu agama, pekerjaan, interaksi, perdagangan. Pemimpin opini, yaitu orang yang menawarkan nasihat atau informasi mengenai produk tertentu dan pikiran yang terhadap kelompok tertentu. Maka dari itu, pemasar harus mampu mengaruhi pemimpin. Kedua, dan status. Kan terdiri dari tuntutan yang harus dipenuhi seseorang dan status adalah tingkat kedudukan seseorang dalam suatu kelompok. 2 aspek juga menentukan perilaku belanja seseorang. Yang ketiga yaitu faktor pribadi. Jadi faktor pribadi ini dibagi 3. Yang pertama adalah usia dan tahap siklus hidup. Usia menjadi salah satu penentu dalam memilih produk mengenai siklus hidup. Kebutuhan maupun keinginan kita ketika masih remaja dan saat tentunya berbeda. Yang kedua, pekerjaan dan ekonomi. Nah, di sini mempengaruhi seseorang hal kemampuan untuk membeli barang, pangan, dan papan. Yang ketiga adalah kepribadian dan konsumsi. Nah, di sini kepribadian yaitu psikologis yang menyebabkan respon yang konsisten dan tahan terhadap rangsangan lingkungan termasuk perilaku belanja. Konsep diri adalah cara pandang terhadap diri sendiri. Konsep lebih mempengaruhi produk yang dikonsumsi secara publik pada secara pribadi. Selanjutnya ada proses psikologis utama, yaitu titik awal untuk memahami perilaku konsumen adalah model respon rangsangan pemasaran dan lingkungan yang meliputi kesadaran konsumen dan sejumlah proses psikologis, lalu digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu hingga menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan akhir pembelian. Proses psikologis utama ini terbagi menjadi sebuah bagian. Yang pertama ada marketing stimuli dan stimuli lainnya.
Marketing stimuli adalah seperangkat peralatan atau instrumen pemasaran yang meliputi produk dan jasa, harga, distribusi, dan komunikasi. Bagaimana kita memasarkan produk kepada konsumen. Dan instrumen lain yang terikat seperti ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Nah, pada bagian selanjutnya ada psikologi konsumen. Dan psikologi konsumen ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada motivasi, yaitu hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun secara tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ini ada beberapa teori mengenai motivasi yang menyangkut perilaku konsumen. Yang pertama ada teori Freud. Teorinya berisikan produk yang dibeli konsumen ini mencerminkan kepribadian konsumen itu sendiri. Konsumen seringkali tidak menyadari atau tidak tahu alasan mengapa mereka membeli suatu produk, tapi produk tersebut merupakan cerminan dari dirinya sendiri. Yang kedua ada teori Maslow. Dan teori ini menjelaskan bahwa para konsumen akan memenuhi kebutuhan tingkat rendahnya dulu, seperti air, makanan, tempat berlindung. Lalu setelah kebutuhan tingkat rendahnya terpenuhi, dia akan muncul kebutuhan tingkat yang lebih tinggi, seperti pakaian. Dan setelah kebutuhan tingkat yang lebih tinggi terpenuhi, lalu akan muncul kebutuhan lagi yang lebih tinggi lagi, dan itu pun setelah. Yang ketiga ada Herzberg. Teori ini mengembangkan teori dua faktor, dan faktor itu adalah ketidakpuasan atau dissatisfied, kepuasan atau satisfied. Yang diberikan jaminan garansi itu akan menjadi ketidakpuasan bagi jaminan garansi itu juga tidak bertindak sebagai kepuasan. Jaminan itu kan sumber utama. Sumber kepuasan utama dari pelanggan yaitu bagaimana performa komputer bisa berjalan. Penjual harus punya solusi untuk mengatasi dan harus mengidentifikasi kepuasan konsumen. Selanjutnya ada persepsi, yaitu proses di mana kita mengatur dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran. Dalam saran, persepsi lebih penting dari karena persepsi ini yang mempengaruhi perilaku mendengarnya. Tips pemahaman berikut dapat membuat setiap orang memiliki persepsi yang berbeda. Yang pertama ada atensi selektif. Dengan namanya, konsumen akan tidak selektif terhadap iklan-iklan yang masuk kepada diri sendiri yang ditekan oleh pasar secara sengaja pun tidak sengaja. Kedua ada distorsi selektif. Distorsi selektif ini adalah kecenderungan konsumen untuk makan informasi sesuai dengan persepsi awal mereka. Konsumen ini sering si informasi agar konsisten dengan keyakinan ekspektasi dari merek dan produk yang sudah sebelumnya. Lalu yang ketiga ada retensi selektif. Retensi selektif ini adalah ketika kita mengingat poin dari produk yang kita suka dan otomatis kita akan melupakan poin bagus di persaingnya gitu. Belajar menginduksi perubahan pada perilaku kita berdasarkan pengalaman. Ahli teori belajar percaya bahwa belajar dihasilkan melalui interaksi dorongan, rangsangan, isyarat, tanggapan, dan penguatan. Seorang konsumen mungkin belajar untuk tidak membeli produk yang sama. Ketika mengalaminya, dia mendapatkan kualitas produk yang buruk
atau tidak sesuai harapan. Mungkin juga dia akan membantu produk dari merek yang sama, karena saat dia membeli produk dari merek tersebut, kualitasnya bagus dan sesuai harapan. Memori, kemampuan mengkode, menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi maupun pengalaman masa lalu pada otak manusia. Memori digunakan dalam pengolahan berpikir dan di masa depan. Pemahaman adalah cara untuk memastikan bahwa konsumen memiliki pengalaman dan layak produk ataupun jasa yang tepat untuk menciptakan struktur pengetahuan merek sehingga merek tersebut dapat dipertahankan di dalam memori. Proses keputusan pembelian. Pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ke konsumen dari suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Rangsangan internal seperti kelaparan dan kehausan akan menjadi sebuah dorongan. Rangsangan eksternal seperti melihat mobil teman atau status media sosial teman juga bisa menjadi pemicu terjadinya proses pembelian. Mencari informasi terhadap di mana konsumen mencari informasi yang terkait dengan kebutuhannya. Pencarian informasi terbagi menjadi 4, yaitu personal, keluarga, teman, tetangga, komersial, dan website, email, publik, media massa, media sosial, organisasi, konsumen penilai, pengalaman, penggunaan, dan pemanfaatan produk. Selain konsumen, penjual juga perlu untuk mencari apa saja yang dicari konsumen agar si penjual dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Evaluasi aktif ialah tahap mana konsumen memproses informasi merek produk dan membuat keputusan akhir. Melalui belajar dan pengalaman, konsumen mendapatkan keyakinan dan sikap. Model menilai harapan juga memberikan gambaran evaluasi konsumen terhadap produk. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dipegang seorang mengenai itu, sedangkan segala evaluasi yang mengundang atau tidak menyenangkan dan dari seseorang, perasaan emosional dan kecenderungan tindakan terhadap beberapa objek atau ide. Mulai nilai membentuk sikap berpendapat bahwa konsumen evaluasi produk dan jasa dengan menggabungkan keyakinan merek konsumen tersebut apa positif dan negatif sesuai dengan kepentingannya. Keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar merek dan kumpulan konsumen bermaksud untuk membeli merek yang disukai. Konsumen membentuk 5 step keputusan memutuskan untuk membeli merek, penyalur, kuantitas, jumlah, waktu, dan metode pembayaran. Berikut adalah beberapa jenis pertimbangan konsumen dalam memilih produk. Yang pertama, heuristik konjungtif. Konsumen memilih produk yang memenuhi standar minimal untuk semua atribut. Yang kedua, heuristik leksikografis. Konsumen memilih produk dengan standar maksimal salah satu atribut yang terpenting. Heuristik eliminasi berdasarkan aspek, menghilangkan merek yang tidak memenuhi standar minimum. Selanjutnya, untuk perilaku pasca pembelian. Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami konflik karena melihat fitur tertentu yang mengkhawatirkan dan mendengar informasi kelebihan produk lain. Pemasar harusnya meyakinkan dan memperkuatkan pilihan konsumen. Pemasaran harus mempengaruhi konsumen agar merasa nyaman dengan produk yang sudah dibeli. Kepuasan pasca pembelian adalah harapan konsumen terpenuhi oleh kinerja produk setelah pembelian. Sebaiknya jika harapan konsumen tidak terpenuhi, maka timbullah ketidakpuasan. Respon pelanggan ini memungkinkan untuk disebarkan oleh konsumen langsung ke kerabatnya atau orang lain, dan hal tersebut dilakukan tindakan pasca pembelian. Selanjutnya, untuk teori lain tentang pengambilan keputusan konsumen. Tingkat keterlibatan konsumen. Bila konsumen terlibat dalam perencanaan ide,
pembuatan produk, maka mereka akan lebih loyal terhadap merek produk tersebut. Untuk heuristik dan bias keputusan. Pertama, heuristik ketersediaan, proses pengambilan keputusan yang didukung dari informasi yang tersedia dan pengalaman yang terjadi beberapa kali. 2. Heuristik representatif. Konsumen cenderung memilih produk lain yang serupa dengan produk originalnya. Yang ketiga, heuristik penjangkaran dan penyesuaian. Pemasaran membuat kesan pertama yang kuat untuk kesan selanjutnya disesuaikan agar lebih menarik. Untuk selanjutnya, akuntansi mental mengacu pada cara konsumen mengkategorikan pengeluaran dan rekening menjadi kelompok-kelompok tertentu. Menentukan profil proses keputusan pembelian pelanggan. Yang pertama, metode introspektif, yaitu bagaimana pemasar menempatkan diri sebagai konsumen dan meneliti aku. Selanjutnya, metode retrospektif, yaitu mewawancarai pembeli baru dan meminta mereka mengingatkan hal yang menyebabkan mereka memutuskan untuk membeli suatu produk. Selanjutnya, metode prospektif, mencari konsumen rencana untuk memproduk, meminta mereka menjabarkan proses pembelian mereka lakukan. Terakhir, metode preskriptif, meminta konsumen untuk menjelaskan cara ideal untuk membeli produk. Ya, dari keempat teori yang dijelaskan oleh teman saya menyimpulkan yang pertama adalah perilaku konsumen dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, kultur. Kultur tersendiri adalah dibagi 3 kultur, yaitu yang pertama kultur, yang kedua subkultur, yang ketiga strata sosial. Nah, terus ada sosial. Sosial juga dibagi 3, itu kelompok referensi, keluarga, peran, dan status sosial. Dan yang ketiga yaitu adalah pribadi. Dari pribadi tersendiri itu dibagi 3 lagi, usia, tahap dalam siklus hidup, dan konsep diri. Nah, pemasaran dapat meliti semua faktor ini untuk menemukan keefektifan produk. Nah, yang kedua, 4 proses psikologi utama yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori. Proses pembelian umumnya terdiri dari urutan kejadian berikut: pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Nah, tugas pemasaran adalah mengetahui karakteristik pada setiap tahap. Nah, yang keempat, konsumen adalah pengambil keputusan konstruktif dan terpapar banyak pengaruh kontekstual. Konsep konsumen sering kali mendapatkan keterlibatan yang rendah dalam keputusan. Akibatnya, mereka banyak menggunakan heuristik. Sekian dari penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.